Kenapa pakai kata eklesia? Sebab eklesia itu punya pengertian gini. Eklesia itu adalah gini, orang-orang yang menentukan sebuah keputusan di sebuah bangsa. Saya sedang berdiri di depan anggota DPR. Loh, wah, shalom. Saya sedang berdiri di depan anggota DPR. Saya sedang berdiri di depan anggota DPR Kerajaan Allah untuk Indonesia. Saudara adalah perwakilan sorga di bumi. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, saudara harus tahu bahwa dalam kerajaan Allah berbeda dengan konsep negara dunia ini. Beda sekali. Yesus memulai dengan sebuah dasar yang jelas. Menurut kamu, siapakah aku ini? Karena gini, pemahaman yang benar tentang Tuhan akan mengubah cara pikir kita. Oke? Akan mengubah semua. Teologi saudara akan berubah. Pemahaman saudara akan berubah. Semuanya akan berubah. Kenapa dikatakan kita ini dewan kota? Eklesia, dewan kota. Makanya orang Kristen jangan kasih panas bangku gereja, kasihan. Shalom. Orang Kristen punya tugas untuk beritakan Injil di dunia ini. Ini bukan tugas gembala saja, bukan tugas pendeta saja, tapi semua orang yang mengaku Yesus Tuhan adalah Raja, dia punya kewajiban, ada obligasi dari dirinya untuk menyatakan firman Tuhan di mana saja dan kepada siapapun. Saudara gak perlu takut memberitakan Injil. Ya, karena Anda dikawal oleh tentara dari kerajaan sorga. Ya kan, saudara dikawal untuk hal itu. Nah ini dia. Jadi jelas ya, lalu dibilang begini, kepadamu akan kuberikan, tapi sebelumnya bilang gini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat apa? Kau ikut di dunia ini akan terikat di mana? Di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tapi saya mau lihat ayat, saudara lihat ayat 18, dikatakan begini ayat 18 itu tadi. Aku akan mendirikan jemaatku dan apa? Alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, terjemahan aslinya adalah dikata gini, the gates of Hades. Jadi pintu alam maut ini, saudaraku, ini kan gini ceritanya, Yesus ini sedang berada di daerah Paneas, waktu dia bicara. Nah waktu Yesus bilang ini, Yesus lagi bilang di daerah Paneas, karena di daerah itu ada satu spirit yang mencengkram pikiran mereka, namanya Dewa Pan. Dari kata Dewa Pan inilah muncul kata panik. Saudara, hari-hari ini banyak orang panik karena nggak hujan-hujan. Panas. Ya, di mana-mana panas. Saya baru dari Makassar, saudara. Di sana matahari 1 orang 3. Saking panasnya. Jadi kita bagi-bagi, saudara. Panasnya ampun-ampun. Ya, deh. Banyaknya mau kodi itu matahari 1 orang 3, saking panasnya. Saudara perhatikan, ya. Jadi orang lagi panik hari-hari ini. 2024 pilih siapa? 1 kah? 2? 2 kah? 3? Saya mau bilang saudara, pilih siapa saja tidak akan mempengaruhi keselamatan saudara. Ya, pilih saja. Kalau Anda nggak pilih, Anda nggak rohani. Dalam Kristus tidak boleh ada golput loh saudara. Karena semua pemimpin yang ada itu datang dari Tuhan. Karena firman Tuhan bilang mau bengis sekalipun kamu harus tunduk dan taat. Jadi saudara harus pilih. Siapa Pak? Tanya Tuhan. Kedua tanya gembala saudara. Ya saudara harus tahu ini. Nah orang lagi panik. Nah Yesus bilang gini. Pintu alam maut tidak akan menguasainya. Jadi orang di tengah-tengah kepanikan itu, Yesus lagi bilang, tidak akan bisa menguasai. Nah saya suka. Ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa siapa? Ia Mesias. Saudara perhatikan ya, seorang yang namanya Petrus itu sedang mendapatkan satu award, penghargaan dari Yesus. Karena hanya Petrus yang mengenali Yesus adalah siapa?
Mesias. Hebat kan? Wow, luar biasa. Mungkin hari ini dia dapat penghargaan Piala Citra aja kalah, saudara. Petrus luar biasa. Tapi perhatikan, baru dipuji ayat 18, 19, 20, baru dipuji. Hanya selisih beberapa ayat. Perhatikan ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi kemana? Ke Yerusalem dan menanggung apa? Banyak penderitaan. Banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat. Lalu apa? Dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Baru dipuji nih Petrus, saudara. Saudara, kata menegur sini sebenarnya dalam terjemahan aslinya menengking, menghardik. Kalau kita ditengking, kalau kita ditegur Tuhan itu biasa. Siapa kita mau tengking Tuhan, saudara? Halo? Mau saya jauh-jauh nih. Ada yang kerasukan roh jahat misalnya di sini. Pak Gembala doakan, keluar roh jahat, keluar. Sudah keluar roh jahatnya, Pak Gembala bilang, kamu akan melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin Pak. Tiba-tiba Pak Gembala bilang, saya akan pergi. Saya akan melayani. Tapi saya akan disiksa. Lalu orang yang baru bertobat ini, tarik Pak Gembala bilang, dan dia tengking, keluar engkau. Kira-kira gimana saudara? Ini yang dialami Yesus. Wah, Yesus kaget, saudara. Seorang yang bernama Petrus tiba-tiba menengking. Saya mau buka rahasia ini buat saudara. Menegur dia katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan apa? Menimpa engkau. Sebenarnya kalau Anda baca ayat ini, enggak ada yang salah sepintas. Karena Petrus hanya khawatir. Dia sangat mencintai Yesus. Dia sangat mengagumi Yesus. Tapi maaf, cara berpikir Petrus bukan cara pikiran Tuhan. Nah, saudara perhatikan ayat 23. Wah, ini keren ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus apa? Enyahlah iblis. Saudara dengar. Yesus enggak bilang Petrus iblis. Yesus lagi bilang bahwa pikiranmu adalah pikiran iblis. Yang ditengking oleh Yesus bukan Petrusnya, tapi yang ada di pikiran Petrus. Shalom. Ini dikuasai iblis, enyahlah engkau iblis. Dibilang apa? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Wow. Saya waktu baca ayat ini saya berpikir, sometimes seringkali Tuhan mau buat banyak hal yang hebat dalam kehidupan kita. Tapi tahukah saudara, kita sendiri penghalang untuk Tuhan bekerja lebih besar. Karena pikiran kita nggak selaras dengan Tuhan. Petrus lupa, dia baru bilang Yesus itu Mesias. Sekarang dia memohon supaya itu tidak terjadi. Berarti begini, kedekatan Petrus yang tiap hari bersama Yesus ini tidak mencerminkan dia punya kedalaman hubungan dengan Tuhan. Saudara boleh rajin ke gereja. Anda boleh berdoa tiap hari, 1 hari 10 kali barangkali. Tapi kalau Anda tidak punya kedalaman dengan Tuhan, Anda gak akan pernah siap ketika goncangan besar datang dalam hidup saudara. Karena bukti daripada kedalaman hubungan kita dengan Tuhan, bukan berapa seringnya kita ke gereja. Tapi bagaimana kita punya kedalaman hubungan dengan Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Yesus berpaling dan berkata, Petrus, enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Dan engkau bukan memikirkan apa? Yang dipikirkan Allah. Jadi Yesus lagi bilang gini, aku harus menggenapi tujuanku datang. Saudara tahu kan tujuan Yesus datang ke muka bumi? Saudara tahu gak tujuan Yesus datang ke muka bumi? Satu-satunya misi Bapa mengutus putranya ke bumi, cuma satu. Yesus datang ke bumi tujuannya hanya untuk mati. Saya ulangi sekali lagi. Satu-satunya tujuan Yesus datang ke muka bumi hanya untuk mati. Kalau dia nggak mati, saya dan saudara nggak hidup hari ini. Amin. Saudara tadi alami hadirat Tuhan selama pujian penyembahan? Bukan karena yang pimpin pujian. Bukan karena main musik. Sebentar saudara pulang, saudara diberkati dengan firman Tuhan. Bukan karena yang khotbah. Anda bisa nikmati semua ini.
Because by the blood of Jesus. Darah Yesus. Kalau darahnya tidak tercurah, Anda nggak bisa nikmati hadirat Tuhan hari ini. Waktu Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbelah menjadi dua. Sejak hari itu, orang ketemu Tuhan nggak perlu perwalian lagi. Makanya begini, saudara dengar baik, kita nggak perlu merayakan hari raya kurban. Karena Yesus adalah korban.